Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahul azim. Amma ba'du. Para adik-adik yang saya muliakan, pada kesempatan ini kita akan membacakan fasal fi mahiyatil ilmi wal fiqhi wa fadlihi. Dia akan menjelaskan tentang masalah keutamaannya ilmu, ya, keutamaannya ilmu dan fadilahnya ilmu fikih. Dengan dawuhipun ki musannif faslun fi mahiyatil ilmi wal fiqhi wa fadlihi. Jadi pasal di sini akan menjelaskan tentang keutamaannya ilmu, artinya mempelajari tentang sesuatu dengan hakikatnya, dan juga menjelaskan tentang masalah keutamaannya ilmu fikih. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dawuh sabaqahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Thalabul ilmi utawi luru ilmu iku faridatun, hukumnya fardu ain. Iku faridatun fardu ain ala kulli muslimin, ngatase setiap muslim, muslim laki-laki, wa muslimatin lan muslim perempuan. Dan ini perlu diketahui bahwa mencari ilmu itu hukumnya wajib. Wajibnya adalah wajib ain. Nah, ain itu, fardu ain itu adalah fardu yang harus dilakukan oleh semua orang. Beda kalau fardu kifayah, maka fardu kifayah cukup, ya, dari satu kampung misalnya ada yang melakukan satu orang, itu tidak terkena dosa seperti salat mayit. Salat mayit itu fardunya adalah fardu kifayah. Jadi seandainya kita tidak melakukannya, tapi sudah ada yang melakukan sholatnya, maka gugur, ya, kewajiban kita. Artinya tidak terkena hukum dosa. Tapi kalau mempelajari ilmu yang haliyah, tingkah menuju masalah syariah, ini dikatakan adalah fardu ain. Nah, bulan jarakan Nabi, mencari ilmu itu hukumnya wajib bagi seluruh muslim laki-laki dan muslim perempuan. Tapi perlu diketahui juga, yang wajib kita pelajari itu ilmu apa? Ya, ilmu apa? Nah, di sini penjelasannya, i'lam bi annahu la yuftaradu ala kulli muslimin wa muslimatin tulbu kulli ilmin bal yaftaridu alaihi talabul ilmil hal. Nah, itu, ya, ketahui bahwasanya tidak semua ilmu itu kita cari dengan
dikatakan fardu ain, ya, tapi yang diwajibkan itu adalah tulbu kulli ilmin, ya, bal yuftaradu alaihi talbu ilmil hal, mencari ilmu hal. Ilmu hal itu di sini ilmu yang akan kita lakukan. Nah, pulanya di sini ilmu apa yang harus kita pelajari, kan seperti itu. Nah, di sini adalah ilmu syar'i, ilmu agama, ilmu yang berkaitan dengan masalah ibadah. Karena kita ini sebagai hamba Gusti Allah, maka kita harus menyembah Gusti Allah. Menyembah Gusti Allah itu ada syarat dan rukunnya. Lah, untuk mengetahui syarat dan rukun itu adalah harus mempelajari ilmu. Ilmunya ilmu fikih. Ya. Kita tidak mungkin akan mengetahui syarat dan rukun kalau tidak mempelajari ilmu itu. Dan melaksanakan sholat itu adalah kewajiban. Jadi seandainya kita mempelajari ilmu fikih, kemudian kita melaksanakan ibadah-ibadah sholat dan lainnya, maka akan sesuai dengan harapan syar'i. Tapi seandainya kita tidak mempelajari ilmu syar'i, yang kita pelajari adalah ilmu-ilmu duniawi, nah di sini ilmu adalah ilmul hal. Ilmu yang akan digunakan oleh kita. Apa yang digunakan oleh kita adalah ilmu tentang masalah ibadah. Jadi tidak semuanya, ya. Kama yuqalu afdhalul ilmi ilmul hal. Nah itu, ya. Sebagaimana yang dikatakan bahwa utama ilmu adalah ilmul hal. Ilmu yang akan dilakukan oleh kita, yaitu ilmu tentang masalah ibadah, kan seperti itu. Wa afdalul amal hifdzul hal. Nah, kemudian utama amal adalah menjaga tingkah, berarti akhlak, etika, ya. Wa yuftaradu 'alal muslim talbul ilmi ma yaqau lahu fi halihi, fi ayyi halin kana fa innahu la budda lahu minas shalah. Dan ini wa yuftaradu, dan diwajibkan bagi kita sebagai muslim mencari ilmu ma yaqa'u lahu fi hali, fi ayyi halin kana, yaitu kan tentang masalah hubungannya kita kan kira bisa para karo Gusti Allah, berarti ini masalah ibadah itu. Fa innahu la budda lahu minas shalah, karena kita semua kalau sudah baligh, kalau sudah menginjak usia, kalau laki-laki 15 tahun, perempuan 9 tahun, itu sudah diwajibkan untuk melaksanakan ibadah yang wajib, ya, seperti sholat, puasa, itu semuanya harus kita lakukan. Fa innahu la budda lahu minas sholat, kita sebagai hamba Gusti Allah harus melaksanakan sholat. Dan seperti tadi mengenai tentang masalah sholat itu ada syarat dan rukunnya. Di antaranya syaratnya kita akan melaksanakan sholat adalah seperti sesuci, kan. Syaratnya kudu makono sing suci, ya, keanggiran nutup, itu merupakan sebagai syarat untuk melaksanakan sholat, kan seperti itu. Nah, kemudian kalau sudah masuk dalam melaksanakan sholat, di situ ada berbagai macam rukun, ya. Ada rukun bahasa qauliyah, ada rukun yang bahasa fi'liyah,
karena rukun kambasa qalbiyah. Lah ini karena itu merupakan salah satu hal yang wajib dilakukan oleh kita, maka kita harus benar-benar bisa mempelajari tentang masalah syarat rukunnya sholat. Pelajari terlebih dahulu dalam kitab taklim di sini adalah tentang masalah ilmu fikih. Fa innahu la budda lahu minas shalah. Jadi fayuftaradu alaihi ilmu ma yaqa'u lahu fi sholatihi biqadri ma yuaddi bihi fardhus sholati. Ya, maka diwajibkan bagi kita semua untuk menggali ilmu yang berkaitan dengan masalah sholat. Sebab dalam sholat itu ada syarat rukunnya. Wa yajibu alaihi ilmu ma yaqa'u lahu biqadri ma yuaddi bi al-wajib. Wajib lagi bagi kita mempelajari ilmu yang bisa mengantarkan kita tentang masalah hal-hal yang wajib. Apa kan wajib kanggo kita ya, kayak nih masalah zakat, puasa dan lain sebagainya, itu hal-hal yang wajib, maka kita harus mempelajari ilmu-ilmu tentang masalah itu. Udah mencari ilmu-ilmu kang sajana niku ya kari kau nonton aja gemeh mempelajari kang sejene tentang masalah duniawiyah, kemudian kita mengakhirkan tentang masalah ilmu kang diwajibkan. Nah, ini akan berabai. Li'anna ma yatawassalu bi ila iqamatil fardi yakunu fardhan wa ma yatawassalu bi ila iqamatil wajib yakun wajiban. Wa kadzalika fi shaum malun wal hajj in wajaba alaihi. Jadi apa-apa yang diwajibkan untuk kita sebagai hamba Gusti Allah, maka ilmu yang kita pelajari adalah ilmu-ilmu itu tentang masalah puasa, masalah zakat, masalah sholat dan lain sebagainya, karena di situ ada sesuatu yang disyaratkan, sesuatu yang diwajibkan. Mulanya harus dipelajari dulu itu. Wa kadzalika fil buyu', begitu juga tentang masalah perdagangan. Nah, ini harus kita pelajari, tapi ya setelah yang wajib-wajib gitu. Ya. Ingkana iyat tajiru, apabila kita akan berdagang. Ya, kita mulai ini tentang masalah ekonomi kan seperti itu. Jadi ekonomi itu terakhir. Cuma kita ekonomi dikit, pulangnya tadi yang masalah sembahyang wis jadi ekonomi itu terakhir. Pulangnya aja watir-watir kita iki beli mangan. Ya. Wis tenang mangan beli burung gitu. Mangan. Ya. Ojo watir-watir kita beli keduman pekaya. Insya Allah kita kabeh bakal dicukupin yang Gusti Allah. Sebab apa? Sebab Gusti Allah iku wis membatasi ning kita kabeh, wis ngupai qada lan qadar ya ning kita kabeh. Ya, termasuknya di masalah rezekiku wis dipasti ning Gusti Allah. Jodoh, pati, rezeki. Wis ana catetane. Kian karo kian misalnya. Jadi wis tenang aja watir ini. Wis ada catatan. Ya. Qila li Muhammad ibn al-Hasan rahimahullah ta'ala, dikatakan ya, Muhammad ibn al-Hasan rahimahullah ta'ala ditakoni ala tasnifu kitaban fi zuhdi. Muhammad, apa sampean beli ngarang kitab tentang masalah zuhud? Qala, ngendika sapa Muhammad, sanaftu kitaban fil buyu', kita ngarangi tentang masalah perdagangan. Ternyata dalam perdagangan di sini dijelaskan, yakni az-zahidu man yataharrazu 'anil syubuhat wal makruhat fit tijarah. Oh ya.
kan dimaksud dalam buyuk di sini ya, kitab kan dikarang oleh Muhammad Ibnul Hasan, bukan menjelaskan tentang masalah zuhudnya, tapi dia menganggit kitab kang membahas tentang masalah jual beli. Sebab dalam jual beli ning kene akan memasukkan masalah zuhud ya, yakni az-zahid. Az-zahid itu wong kang ninggal masalah dunya. Jadi zahidun itu wong kang zuhud, wong kang beli seneng dunya. Lagi wong kang beli seneng dunya bukan berarti beli duit-duitnya ya, beli duit itu. Sebab Abdul Qadir Jailani ku wong sugih luar biasa ya, kapal lautnya pirang-pirang, tapi beli mikiri kan. Jadi duduk kangaran wong sudiku terus beli duit apa-apa kan, melarat ya duduk ya. Tapi wong zuhudiku wong kang bisa menjaga tentang masalah hal-hal yang syubhat, hal-hal yang makruh dalam masalah jual beli, itu namanya zuhud. Seperti itu. Tadi lamun kita kabeh diparingi Gusti Allah sugi kabeh, tapi bisa menjaga hal-hal yang syubhat, bisa menjaga hal-hal yang makruhat, itu dikatakan zuhud. Wong kang zahidun, wong kang zuhud. Kupulane moga-moga kita kabeh wis berapa Pak akeh duite kaya. Allahumma amin ya rabbal. Lah Bapak, kang kira akeh duite tapi tidak sampai mengalahkan masalah ibadah karo Gusti Allah. Terus ning barang-barang kang syubhat kang kira kita berusaha menghindar. Barang-barang yang makruh kita berusaha menghindar. Ada syubhat itu apa? Syubhat itu sesuatu yang belum jelas. Syubhat itu ya. Contohnya misal satu keluarga itu anak-anaknya 5. Wong tua iku wis ngupahi makanan segala macam ning meja, kin kanggo A, B, terus wong 5. Lah dek wong tua iku berarti bakal anak iku wis tanpa apa namanya, tanpa ngomong maning wis pasti oli lah. Yang tujuannya wong tua ngliwat segala macam kanggo anak. Tapi merugi niki pasti dibagi-bagi ning gini. Ya, kin tak cukup bae lah misalnya. Lagi keterlaluan ya. Bagian ning kene misalnya wis dioli, tapi karena iki durung tentu lamun dijukut ya engko kakangnya sampainya beli terima ya. Kan bagian kita ya kan tidak mimi para boy, tidak boleh ya. Lebih-lebih lamun gene beli terima, wah dadi mencuri nah. Lamun terima gen iku arane subhat karena apa? Durung tentu si kakangnya sampean atau si adine sampean lamun dipangani sampean iku ridho. Populannya ya harus dijauhi. Populannya anak hikayah Imam Syafi'i kah? Bapak Imam Syafi'i kan seperti itu. Ya. Kita iki pengen menjaga sesuatu yang syubhat. Ya anak tigelan banyak sekali ceritanya, anak kan dikatakan mune tigelan anggur, tinggalan apa rane delima ya, macam-macam wes tiga delima belan ya, dheweke puasa bae kemudian anak kentiran delima. Cuma dheweke wis nazar kita iki pengen duwe anak kang kira dadi wali Gusti Allah, dadi kekasih Gusti Allah. Jadi kita kang kira bisa menghindar hal-hal yang
subhat. Jadi pengen duwe anak kang kira dadi wali Gusti Allah, duwe azam dheweke kang kira bisa meninggalkan barang kang subhat. Subhat ya, dudu haram ya. Subhat. Durung jelas halale. Barang kunana tigelan kepangan getune luar biasa. Hari barang tigelan kan pribadinya. Hari barang tigelan ku jari kita sih halal. Jari kita halal. Karena ya tigelan ngono. Wis masa dijukutai ngono. Ya. Tapi ternyata hal yang semacam itu ya Kiai Idris tidak mau, sampai dheweke nggulati asal usul delima kini kiseng kebondi. Ternyata ya niku anak kebone. Lah jaluk kang kira dihalalaken ning ati dheweke iku rela. Apa jare kang duwe wiwitan delima. Kalau ternyata diuji ning wong kang duwe delima pribadi. Sampean tak apura mangan delima kita kamu sekantir mana asal gelem menjaga kebone kita 3 tahun. Ya Allah, mangan semono baik. Kon jaga delima 3 tahun. Kebon delima 3 tahun. Beli dibayar apa-apa. Kira-kira lamun kita pribadi. Rewel temen insyaallah. Tapi demi ya untuk menciptakan anak yang menjadi wali Gusti Allah, dheweke wani 3 tahun dituruti kan seperti itu. Ya, 3 tahun dituruti. Ya padu dipai mangan-mangan bae ning ngono. Insyaallah. Wis 3 tahun pragat, wis njaluk dihalalaken masih di apa jenenge ya? Masih di sandra bae. Ya. Belum apa arane tek apurane kita, tapi ada syarat lagi. Syaratnya kon ngawin anake panjenengan. Masyaallah. Kon ngawin anake kang duwe kebone. Baranu kang duwe kebone menceritakan anake dheweke ku masyaallah ya. Matae picek, tangane sikile lempor. Kupinge budeg. Sampean ditawani mekonon pribadi. Sampean tak apura mangan delima ya. Tapi dengan catatan sampean kudu gelem ngawin anake kita iku mate picek, kupinge budeg, sikile lempor. Kira-kira sampean pribadi Melayu teman. Daripada makanan Melayu bela. Ya. Tapi demi untuk menghalalkan barang yang sudah ada di dalam perut, padahal masalah subhat gelem. Oh ya, gelem. Ternyata ya ikulah setelah gelem menikah, ternyata apakah disifat ini majikan iku kang dimaksud mata picek, kuping budeg, sikil lempor, iku mata blilok deleng maksiat, kuping durung pernah ngerokaken hal-hal kang blesak, sikil durung pernah nindak ning kang blesak. Jadi ternyata wonge ayu blek gila-gila lah, sampai lahirlah Imam Syafi'i waliullah ya. Itu menjaga barang yang subhat. Barang kita kan leg-leg bae. Oh, bulane ning kene ya. Bulane ning kene Imam Muhammad Ibnu Hasan ya mengarangnya adalah kitab yang menjelaskan tentang masalah buyuk. Sebab nih masalah jual beliku kadang-kadang kita berumbun. Bakal wong dagang iku mbebodo pantes. Lah ini nih. Wong dagang mbebodo pantes. Ngomongnya mau. Padahal ya lah kapan pantes ya mbebodo ya dosa ikut. Nah,
Kemudian wal makruhat, hal-hal yang dimakruhkan itu dijaga semuanya. Fit tijarati ing dalam masalah dagangan. Oh, jadi ilmu yang wajib kita pelajari ya bagi kita semua sebagai hamba Gusti Allah adalah ilmu yang menjelaskan tentang masalah ibadah. Kita lanang, kita wadon kang-kira bisa mempelajari ilmu-ilmu tentang masalah ibadah itu, karena yang kita hadapi setelah kita baligh yang harus kita pelajari adalah ilmu-ilmu tentang masalah ibadah.